Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Dalam pertemuan kali ini semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam melakukan kegiatan pelajaran. Terlebih dahulu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengawali dengan membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaa'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an. Selanjutnya akan saya absen satu persatu nama dari anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama saya panggil Alvina Miftahus Sonia. Hadir? Ya, hadir. Andri Eka Cahaya Putra. Hadir. Ya. Hani Madianti. Ya, hadir. Zaki Alamsyah. Ya, terima kasih. Berarti tidak ada yang absen. Oke, anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Jangan sampai kendor. Walaupun kondisi saat ini kita sedang dilanda yang namanya wabah, tapi jangan lupa anak-anak harus tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar mengajar kali ini. Nah, anak-anak sekalian, langsung saja di sini akan saya terangkan. Yang pertama adalah dari bab 1 terkait dengan Al-Quran dan juga keistimewaannya, di mana di sini terdapat pada kompetensi dasar, yaitu pada nomor 3.1, yaitu tentang memahami sejarah, hakikat dan keistimewaan Al-Quran. Indikatornya apa? Yaitu yang pertama, agar dapat menjelaskan sejarah diturunkannya Al-Quran dan juga dapat menjelaskan dari pengertian Al-Quran. Langsung saja di sini saya akan terangkan, yaitu yang pertama tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, sejarah diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam jangka waktu kurang lebih 2-3 tahun melalui perantaran malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus. Apa bertahanus itu? Bertahanus adalah menyendiri di dalam sebuah gua, yaitu gua Hira. Hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada, surat-surat dan juga ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sebagaimana dijelaskan dalam wahyunya yang berbunyi tanzilau wa nazzalnahu muqtin 'alan nasi ala litaqra'ahu faraqnahu wa qur'anan. Artinya apa? Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur
agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkan bagian demi bagian. Itu diterangkan dalam kisah surat Al-Isra ayat 106. Nah, setelah wahyu itu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut. Entah itu di atas kayu, entah itu di pelapak kurma, ataupun di atas batu, dan lain-lain sebagainya. Nah, di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, yang kedua, periodisasi turunnya Al-Quran itu terdapat dua periode. Turunnya Al-Quran, dua periode. Yang pertama apa? Yang pertama adalah periode Makkiyah. Yang kedua adalah periode Madaniyah. Apa periode Makkiyah? Periode Makkiyah adalah ketika Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah ke Madinah atau masih di Makkah. Nah, ini berjumlah berapa? Berjumlah sebanyak 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Itu adalah periode Makkiyah. Nah, ayat yang pertama apa diturunkan? Yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 1 sampai 5. Al-Alaq. Gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu adalah pada periode Makkiyah. Yang kedua adalah periode Madaniyah. Nah, pada periode Madaniyah ini ayat Al-Quran turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Nah, jumlah suratnya berapa? Jumlah surat yaitu 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Dalam masa periode ini, dakwah Al-Quran itu sudah mewujudkan suatu prestasi yang sangat besar, yaitu penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, tidak seperti pada zaman Madaniyah yang masih dilakukan, tidak seperti zaman Makkiyah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, wahyu yang terakhir apa? Wahyu yang terakhir yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu
lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Itu periode Madaniyah. Sekarang yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Sejarah pembukuan Al-Quran itu juga dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Masa Rasulullah. Yang kedua adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Maaf, ininya tidak masa. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan ayat demi ayat dan juga surat demi surat. Karena kefasihan dan juga keindahan bahasanya yang luar biasa, Al-Quran ini tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Walaupun dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh beliau. Kemudian yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini, sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumah untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu, kemudian menaikkan ke dalam punggung unta. Akan tetapi 1 tahun kemudian sesudah Rasulullah wafat, pecahlah perang Yamamah yang kemudian merenggut nyawa dari para Quraish sebanyak 70 orang. Pada waktu itu Khalifah Ali berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Karena apa? Karena khawatir akan terjadi perang lagi yang dapat merenggut para Quraish lagi. Maka dari itu Khalifah Ali memerintahkan kepada sekelompok Quraish, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Sabit, untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun Al-Quran dari papan-papan, kelopak-kelopak kurma, kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi, yang kemudian ditulis oleh para penulis wahyu dan dituliskan pada para sahabat yang lainnya. Setelah selesai penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan kepada beberapa negeri Islam. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya apa? Qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan atau yang dibaca. Pengertian ini apa? Didasarkan pada firman Allah yang berbunyi, la tuharrik bihi lisana lita'jala bi inna alina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Artinya apa? Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu.
Adapun secara istilah apa? Secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan juga bagi orang yang membacanya merupakan apa? Merupakan ibadah. Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Nah, Al-Quran itu juga memiliki banyak nama. Anak-anakku sekalian ya, perlu diingat Al-Quran itu memiliki banyak nama. Yang pertama apa? Alkitab. Alkitab itu berarti kitab atau buku. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran tiada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua apa? Al-Furqan. Al-Furqan maknanya pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana firman Allah, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian yang ketiga Al-Dzikr. Al-Dzikr ini berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Al-Dzikr karena banyak ayat-ayat yang berisi tentang peringatan kepada manusia. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Itu dalam surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat apa? Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi tentang petunjuk bagi manusia. Dalilnya gimana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berbeda antara hak yang batil. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kelima apa? An-Nur. An-Nur berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena apa? Petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Dasarnya apa? Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, dia adalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Dalam surat An-Nur ayat 40. Kemudian yang keenam apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelasan bagi suatu masalah. Bagaimana dasarnya? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir yang ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian penjelasan tentang sejarah dan juga tentang pengertian Al-Quran. Nah, dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan yang pertama yaitu bahwasanya sejarah Al-Quran itu terdapat dua masa, yaitu pada masa Makkiyah atau periode Makkiyah dan juga periode Madaniyah. Kemudian proses pembukuan Al-Quran pada ada dua periode. Yang pertama periode Rasulullah dan juga periode
sahabat atau khulafaur rasyidin. Dan selanjutnya tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran terbagi dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian menurut bahasa Quran yaqra'ul Qur'ana, sedangkan pengertian yang kedua yaitu secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan juga bagi para pembacanya merupakan sebuah ibadah. Nah, ini nanti anak-anak harus mengadakan evaluasi, yaitu dengan cara kalian merangkum, kemudian anak-anak mencari dari beberapa sumber, entah itu dari buku kalian yang kalian pegang, entah itu dari internet, entah itu dari majalah, entah itu dari apapun, yang penting itu bisa menjadi referensi bagi kalian. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Semoga dalam proses pembelajaran yang kedepannya kita bisa bertemu kembali dan mengadakan tatap muka. Semoga kalian tetap sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kita berdoa bersama. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi warzuqni tahtiyaji ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pelajaran kali ini sudah selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.